Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi ya, walaupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati ya. Jangan lupa kirim Fatihah kepada para ibu nyai, pada para kiai, para masyayikh, kepada para guru-guru kalian, pada ustadz-ustadz kalian. Nah, jangan lupa itu, karena itu penting ya kan. Jangan sampai kita belajar di pesantren seperti belajar di sekolah umum. Setelah pelajaran pulang nggak ingat sama gurunya sama sekali. Nah, kita harus bisa membedakan kalau kita belajar di pesantren, ta'alluq hubungan antara guru dan murid itu harus terus dibangun. Dengan cara apa? Minimal, ini minimal ya, minimal kirim Fatihah. Minimal kirim Fatihah. Itu penting agar hubungan kalian dengan para guru-guru kalian, dengan para masyayikh kalian, dengan para kiai, para bunyai kalian tetap terjaga. Tetap dianggap menjadi satu bagian, ada hubungan guru dan murid. Oke, kita akan melanjutkan penjelasan kita pada pertemuan pada pertemuan sebelumnya. Ya kan, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang i'rab jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, sekarang contoh yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya semuanya menggunakan bentuk mufrad pada mubtada dan khobarnya. Zaidun qaimun, makanya i'rabnya rofa, alamatnya dhamma. Nah, nanti ya kan, kalau bentuk dari kalimahnya itu berubah dari mufrad ke tasniyah atau ke jamak, maka alamat rofanya bisa jadi berubah. Bukan bisa jadi ya, berubah. Karena antara alamat mufrad dengan alamat tasniyah dan jamak itu berbeda. Tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya i'rabnya tetap sama. Kita akan lanjutkan ke bawahnya. Ya. Ini ada kalimat Zaidun qaimun. Coba kita akan ganti ya kan? Contohnya ke tasniyah misalnya. Zaidani qaimani. Zaidani qaimani. Kalau dalam bentuk tasniyah kita jangan melihat harokat akhirnya loh. Ini ni, padahal ini mubtada, ini khobar. Mubtada dibaca rofa, khobar dibaca rofa, kok ni? Ini kan identik dengan jar misalnya. Nah, kita harus ingat bahwa alamat rofa itu tidak selamanya menggunakan dhamma. Dalam hal ini makanya kita harus ingat betul. Jadi modal utama kita belajar i'rab semacam ini, minimal kita hafal i'rab, alamat i'rab. I'rab rofa itu alamatnya ada berapa, letaknya di mana saja. Misalnya dhamma, dhamma itu ada pada isim mufrad, jamak taksir. Misalnya ya kan, jamak muannas salim misalnya. Dan sebagainya. Itu harus kita minimal ya hafal. Minimal hafal dulu. Nah, kita kembali ke contoh. Nah, dalam contoh ini sudah ada dua kata zaidani qaimani. Ini sama-sama mubtada, sama-sama khobar. Cara ngerobnya sama tadi. Ditulis dulu misalnya zaidani ya kan. Zaidani i'rabnya apa? Ya dia sebagai mubtada. Mubtada jelas dibaca rofa, marfuun. Kalau kita terjemahkan ya zaidani iku mubtadaun marfuun. Zaidani itu sebagai mubtada dibaca rofa. Wa alamatu rafihi. Nah, di sini tok bedane. Wa alamatu rafihi. Alamat rofanya apa? Kalau tadi ini adalah dhamma, karena ini tasniyah berarti alamat rofanya adalah apa?
Oke, jadi kalau tadi kita contoh di atas alamat rofaknya menggunakan dhamma, dalam contoh ini alamatnya menggunakan alif. Kenapa alif? Karena apa? Isim tasniyah. Kan gitu. Jadi li'anahunya juga menjadi berubah. Li'anahu ini sebenarnya kenapa kok kata Zaidani alamat rofaknya menggunakan alif? Kan beda. Kalau ini kenapa kok Zaidun ini alamat rofaknya menggunakan dhamma? Pasti kan alasannya berbeda. Kalau ini karena dia isim mufrad, kalau ini karena dia isim tasniyah. Sama kok imani ini khobar, ya kan? Khobar marfu alamat rofaknya menggunakan sama alif. Kenapa? Ya sama. Gitu. Nah ini kemudian yang perlu kita pahami. Jadi bisa jadi kedudukannya sama, i'rabnya sama, tapi alamatnya atau tandanya yang berbeda. Itu yang menjadi penting untuk kita ketahui. Jadi sama-sama mubtada, alamatnya bisa dhammah, bisa alif. Kan gitu. Bisa alif. Nah, apa bisa berubah lagi? Bisa saja kalau bentuknya misalnya menjadi apa? Jamak. Misalnya zaiduna qaimuna. Atau sini. Zaiduna qaimuna. Zaiduna ini jamak, qaimuna juga jamak. Ini mubtada, ini khobar. Ini dibaca rofa, ini juga dibaca rofa. Sama dengan zaidani qaimani, sama dengan zaidun qaimun, sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya pada alamatnya saja. Ini alamatnya dhammah, ini alif, nanti ini menggunakan wawu. Ya kan? Karena dia sebagai jamak mudzakkar salim. Di situ. Jadi kita harus cermat. Oh, ya mungkin agak, ya sebenarnya secara kalau kita sudah punya template-nya itu satu saja, misalnya mubtada marfu wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fa'irin anahu isim mufrad. Ya cuma ini saja. Mubtada marfu, tinggal alamatnya. Khobar marfu, tinggal alamatnya. Sama. Zaidani juga semacam itu. Oh, ini mubtada marfu, alamatnya tapi alif. Oh, ini khobar marfu, alamatnya alif. Zaiduna, oh ini mubtada, oh marfu, tapi kok ini na ya, ini bukan. Nah, jangan fokus pada harokat, fokus pada wawunya, karena itu bentuknya adalah jamak, dan jamak mudzakkar salim alamat rafa'nya menggunakan wawu. Nah, ini kita bicara soal jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Nah, sekarang setelah saya jelaskan, kita baru masuk ke tugas. Nah, sekarang kemarin kalian sudah membredeli, menganalisis satu kalimah per satu kalimah di Kitabus Sholati, ya kan? Kitabus Sholati. Nah, sekarang saatnya kalian mencari jumlah ismiyah yang ada pada fasal kedua. Faslun wasara itu wujubis sholati. Nah, pasal yang kedua, faslun wasara itu wujubis sholati. Tugasnya adalah cari ada berapa jumlah ismiyah yang ada di situ. Itu satu. Setelah ketemu mubtada dan khobarnya, setelah ketemu jumlah ismiyahnya, entah 2, entah 3, ya kan, entah 4, entah 5, kamu i'rab
salah 2 saja. Ya, salah 2 saja, 2 saja, 2 jumlah ismiyah. Ya. Jadi i'rab jumlah 2 jumlah ismiyah. Jadi ada mubtada khobar. Ya. Itu sebagai apa namanya? Tugas. Jadi cari dulu ada berapa jumlah ismiyahnya. Setelah ketemu jumlah ismiyahnya, i'rablah, pilihlah 2 jumlah ismiyah, kemudian kamu i'rab. Ya, seperti biasa nanti tugasnya dikirim lewat grup, ditulis saja, difoto, kemudian nanti dikirim lewat grup. Oke, untuk hari ini sudah bisa dipahami, tinggal prakteknya, ya, prakteknya saja. Nah, semakin kalian banyak praktek, insya Allah akan semakin mancep ilmunya, dalam arti akan semakin paham, akan semakin mudah nanti dalam menganalisis. Ketika membaca, oh ini jumlah ismiyah, oh ini jumlah fi'liyah, pasti seperti itu. Karena ya seperti saya katakan tadi, dalam satu kitab ini ya isinya cuma 2, kalau tidak jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Itu saja, kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.